ditempuh oleh operator ataupun oleh material handling, maka waktu yang terbuang akan semakin besar. Waktu adalah uang. Jika pergerakannya, material handlingnya dilakukan oleh manusia, maka berapa jam dalam satu hari habis waktunya hanya untuk transportasi. Waktu efektif satu hari 8 jam kerja. Jika 25%-nya saja habis untuk transportasi, maka output produksi tidak akan tercapai. Nah, untuk mencapai target produksi, perusahaan terpaksa harus lembur, maka akan meningkatkan biaya. Ya. Nah, jika material handlingnya di-handle oleh mesin, forklift, di mana forklift membutuhkan bahan bakar, semakin jauh jarak yang harus ditempuh oleh forklift, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan bakar akan semakin besar. Bukan hanya itu saja, waktu juga akan terbuang, karena perjalanan dari gudang ke lantai produksinya jauh, jadi dalam hal ini perusahaan akan mengalami kerugian akibat pemborosan pada jarak, sehingga menyebabkan terjadinya pemborosan waktu karena jaraknya terlalu jauh, dan juga menyebabkan pemborosan pada biaya material handling. Dalam hal ini adalah bahan bakar. Ya. Oke, kita lihat tadi di sini, dari sisi jarak, dari kulkas ke toaster ini cukup jauh, ya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk membuat roti, ya, habis untuk transportasi. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita lihat ya, si mbaknya itu sudah memasukkan roti ke dalam toaster, kemudian dia kembali lagi ke kulkas untuk menaruh roti, kemudian balik lagi ke toaster, ya, balik lagi ke toaster, kemudian baru dia nyalakan toasternya. Ini terlihat sangat tidak efektif, ya. Harusnya pada saat dia setelah memasukkan masukkan roti ke toaster, dia nyalakan dulu toasternya, kemudian dia jalan ke kulkas untuk menaruh roti, baru dia kembali. Sehingga pada saat dia kembali, toasternya sudah bekerja, sehingga dia tidak butuh waktu lama untuk menunggu toaster. Ya, kita lihat di sini bahwa si mbaknya punya pemborosan waiting, menunggu. Pemborosan karena menunggu. Jadi, jika terjadi idle time, baik mesin ataupun operator di lantai produksi, ini akan membuang waktu. Akibatnya biaya menjadi besar. Kemudian dia balik lagi untuk mengambil butter, kalau nggak salah. Oh, ngambil piring. Nah, enggak tadi aja dia ambil piring sekalian, ya. Ada kegiatan transportasi lagi kembali untuk mengambil piring. Dan kemudian kita lihat di sini terjadi pemborosan akibat reject produk, ya, akibat reject produk. Oke. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa si mbaknya ini sudah mengalami pemborosan, ya, menjalani atau membuat pemborosan pada kegiatan transportasi, ya. Kemudian yang dimana akibat kegiatan transportasi itu bisa menyebabkan pemborosan over processing karena jalan bolak-balik,
ya, sehingga prosesnya menjadi sangat berlebihan. Ya, bolak-balik, ya bolak-balik terus dia balik ngambil roti, balik ngambil piring, ya, itu terjadi over processing. Kemudian dia juga membuat pemborosan pada waiting, menunggu. Ya, jadi ada over processing, pemborosan karena jarak, pemborosan karena over processing, ya, akibat karena jarak tadi dia bolak-balik menyebabkan over processing. Kemudian pemborosan dari waktu menunggu, tadi dia nunggu isi toaster, ya, padahal pada saat dia nunggu toaster, dia bisa menyiapkan piring, dia bisa menyiapkan butter. Kemudian yang keempat, dia melakukan pemborosan dari produk reject. Kita lihat di sini rotinya hangus, ya, rotinya hangus sehingga harus di rework. Ya, kita lanjutkan. Ya, produk reject di sini, tidak ada yang mau makan. Nah, kemudian dia bawa produk rejectnya, dia bersihkan, ini yang disebut dengan proses rework. Mengerjakan kembali proses produk yang reject, ini menyebabkan waktu terbuang dan biaya terbuang untuk kegiatan proses produksi ulang. Dan lagi, karena letak piringnya terlalu jauh, kenapa piringnya nggak dibawa aja tadi deket ke tempat sampah? Balik lagi. Nah, ini tadi si ibu ini bertanya kepada temannya, ya, kemudian temannya sebenarnya minta sesuatu. Tapi kata si ibu tadi, iya saya tahu. Ya, dia bilang saya tahu apa mau kamu. Padahal si temennya belum bilang apa yang dia mau. Nah, akibat si mbaknya ini tidak mendengarkan apa kemauan konsumen, maka apa yang dia produksi menjadi tidak sesuai apa yang diminta. Ya, kita lihat di sini. Dia selalu bilang, iya saya tahu. Temannya tadi bilang, saya meminta sesuatu. Nah, si bapak itu bilang, saya tidak perlu butter. Tapi si ibunya dibilang, iya saya tahu kamu butuhnya butter. Padahal si bapak itu tidak memerlukan butter. Nah, ini akibat dia tidak mau mendengarkan apa permintaan konsumen. Oke, kemudian karena dia membawa material handlingnya tidak baik, maka terjadilah produk jatuh. Nah, ini kan reject. Dia olesi, padahal yang makan cuma satu orang, dia bikin banyak. Nah, dia siapkan. Ternyata si bapaknya tadi tidak mau roti pakai butter, tapi mintanya pakai jelly. Ya, nah ini adalah beberapa satu film yang menampilkan banyak pemborosan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, dimulai dari gara-gara dia tidak tadi jaraknya terlalu jauh, ya, jadi pemborosan yang ditimbulkan adalah over processing, kemudian waktu, biaya, ya, biaya akibat jarak terlalu jauh, biaya akibat terjadinya produk reject, ya, kemudian biaya akibat dia lama menunggu, dan kemudian dia menyebabkan konsumen menjadi tidak puas karena dia tidak mendengarkan apa yang diminta oleh konsumen. Konsumennya padahal tidak mau butter, tapi dia merasa saya tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi dia tidak mau membuat voice of customer, tidak mau mendengarkan apa yang dimau oleh pasar. Ya. Nah, setelah dia buat, ternyata pasar menolak. Pasar tidak butuh itu. Jadi dia bikin roti pakai butter, ternyata pasar atau konsumennya mintanya pakai jelly.
Nah, kalau pasar menolak, maka uang yang dipakai untuk kegiatan produksi akan terbuang. Ya, nah ini salah satu contoh dari pemborosan. Ada yang mau diskusi kita tentang video tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tanyakan tentang video tadi? Oh, saya mau tayangkan lagi satu video. Harusnya apa ya? Saya Oke, sambil menunggu saya sedang download, saya tampilkan dulu. Oke, ya. Jadi di dalam sistem produksi tepat waktu, ada mau ambil ini bersama ayah diambil kata saya. Di dalam sistem produksi tepat waktu, ya, yang kita kenal dengan just in time, ini kita kenal ada macam-macam pemborosan, ya, sehingga jika pemborosan ini bisa dihilangkan, maka akan tercipta lean manufacturing. Jika terjadi lean manufacture, maka semua produksi akan sesuai tepat waktu, ya, jadi diproduksi tepat pada waktunya dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, baik dalam jumlah maupun mutu. Ya. Nah, pemborosan ini kita kenal ada 7 ways. Yang pertama tadi ada karena overproduction, ya. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya kelebihan produksi. Ya, akibat adanya kelebihan produksi, maka timbullah inventory. Oke. Nah, kenapa perusahaan tadi melakukan kebijakan overproduction ya? Karena tadi macam-macam hal. Karena tadi mutunya, produknya seringkali terjadi reject. Nah, ini harus dipertanyakan terlebih dahulu, ya. Gunakanlah fishbone, gunakanlah FMEA. Kenapa kualitas produk kita rendah? Apakah di mutu materialnya? Apakah di mutu manusianya? Apakah di mesinnya? Itu sayurnya enak, Nak. Sayurnya enak. Oke. Nah, bisa juga karena si perusahaan tidak mau mendengarkan atau tidak mau menggunakan data dari permintaan konsumen yang menyebabkan dia terbiasa memproduksi suka-sukanya. Oke. Nah, akibat terjadinya overproduction maka muncullah persediaan. Nah, persediaan ini bisa menyebabkan biaya. Ya, jadi perusahaan harus investasi pada tempat, ya, pada operator, ya, investasi pada karyawan, ya, kemudian investasi dalam kegiatan maintenance, ya, untuk kegiatan persediaan. Nah, ini menyebabkan pemborosan uang. Oke, kemudian yang ketiga adalah pemborosan akibat adanya produk cacat.
Produk yang cacat supaya bisa diterima oleh konsumen, maka harus dilakukan rework. Nah, jika produk yang sudah jadi, kemudian harus di-rework dari nol, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu unit produk ini menjadi 2 kali. Kalau misalnya satu unit produk cycle time-nya itu misalnya 25 menit karena terjadi rework, maka dia satu unit ini membutuhkan 50 menit. Bayangkan kalau ada 100 produk rework dikalikan 25 menit, berapa waktu yang terbuang hanya untuk merework, bukan untuk memproduksi barang yang baru. Ya, jadi ini benar-benar tidak memiliki nilai tambah, kegiatan yang sama sekali tidak memberikan value engineering, ya, nggak ada kegiatan nilai tambahnya karena waktunya terbuang untuk mengerjakan produk yang sudah diproduksi. Nah, selain itu juga perusahaan harus mengeluarkan banyak biaya untuk proses produksi ulang, di mana biaya produksi itu terdiri dari upah tenaga kerja, ya, upah langsung, kemudian material langsung, dan biaya overhead. Oke. Nah, ini yang keempat adalah pemborosan akibat transportasi yang dikarenakan tata letak atau layout yang sangat tidak baik. Layout antar ruang ini tidak disesuaikan dengan kaidah ARC ARD, ya. Nanti kalau kalian belajar tentang layout, di mana mesin-mesin atau ruang-ruang yang saling berkoneksi itu harus diletakkan berdekatan. Stasiun-stasiun kerja atau departemen-departemen produksi yang saling berdekatan harus diletakkan secara berdampingan atau diletakkan secara dekat, ya, sehingga dapat mengurangi kegiatan transportasi. Semakin jauh jarak waktu yang dibutuhkan untuk hanya untuk melakukan kegiatan transportasi ini semakin banyak. Nah, semakin waktu terbuang, maka uang yang terbuang pun akan semakin banyak. Yang kelima, waste of motion, ya, kebanyakan gerak nih, ya, kecentilan istilahnya, ya, geraknya banyak banget. Gerakan yang tidak diperlukan, berlebihan banget, ya, sebenarnya tidak dibutuhkan tapi dikerjakan seperti tadi, ya, si mbaknya itu. Kebanyakan motion, kebanyakan over processing, ya, bolak-balik jalan dari kulkas ke toaster tadi itu merupakan gerakan yang berlebihan dan kegiatan over processing, ya. Kemudian waiting nih tadi, ya, contohnya si mbak tadi menunggu toasternya selesai membakar roti. Nah, jika operator maupun mesin menunggu terlalu lama ataupun mesin menunggu terlalu lama akibat suplai material yang terlambat, ya, atau karena alat kerja yang kurang, ini menyebabkan si operator dan mesin menjadi waiting, nunggu, delay. Nah, ini waktu efektif yang harusnya dipakai untuk memproduksi suatu produk menjadi terbuang percuma. Ya. Kemudian yang terakhir tadi over processing, pemborosan karena proses yang terlalu berlebihan, ya, di mana prosesnya itu tidak memberikan nilai tambah pada produk. Ya, jadi misalnya konsumen sebenarnya nggak butuh fitur itu pada produk, tetapi produsen mengadakan. Ya, kalau kalian nanti belajar tentang kepuasan konsumen, ada ekspektasi dan ada persepsi, ya, di mana si produk yang dihasilkan itu melebihi ekspektasinya si konsumen, ya, tapi sebenarnya konsumen nggak butuh, ya, nggak penting kata konsumen, ya, ada juga nggak dibutuhin banget, diadakan ya nggak masalah karena memang nggak butuh. Nah, sehingga kita sudah memberikan suatu kegiatan yang berlebihan,
Ya, biaya produksi terbuang percuma hanya untuk memberikan suatu fitur yang berlebihan yang sebenarnya konsumen nggak butuh. Jadi nggak ada itu pun nggak apa-apa gitu. Nah, akibat ada fitur itu harga produk menjadi mahal. Padahal nggak dibutuhkan oleh konsumen. Nah, ini menyebabkan konsumen kemudian menjadi tidak tertarik. Ya, nah dari 7ways ini ada yang bertanyakan? Saya lihat dulu. Ada tanyakan sampai sini? Belum, Bu. Belum, Bu. Muncul nggak gambarnya? Muncul? Muncul, Bu. Suaranya muncul nggak? Suaranya muncul nggak? Enggak, Bu. Enggak ada. Enggak ada, Bu. Oke, ya tadi saya ulang dulu. Oke. Oke. Si mbaknya ini tadi ditelepon sama ibunya, ya ditelepon oleh ibunya. Ibunya minta bahwa anaknya ini untuk menyiapkan meja makan karena si ibunya ingin mengundang tamu untuk makan malam di rumah, ya. Dan kemudian anaknya bersedia untuk menyiapkan makan malam. Nah, permasalahan di sini timbul adalah karena si anaknya tidak bertanya kepada sang ibu berapa orang yang akan datang, ya, sehingga si anaknya ini kemudian menyebabkan terjadi kesalahan dalam menyiapkan jumlah piring, ya, jumlah perabotan yang harus disiapkan di meja makan. Nah, dia minta tolong sama teman-temannya, untuk membantunya menyiapkan meja makan karena ibunya mau mengundang tamu untuk makan malam di rumah. Dan temannya bertanya, berapa orang yang akan datang? Nah, si anaknya ini kemudian mengira-ngira, kayaknya 6 orang deh. Ya, karena dia tidak bertanya pada ibunya, maka dia ngira-ngira. Kira-kira 6 orang deh. Nah, maka semuanya ini menyiapkan 6 piring di meja. Oke, kita lihat tadi ya, temannya banyak, ya, tetapi tidak diorganisasi. Jadi si anak tadi tidak meminta tolong satu orang untuk nyiapin piring, satu orang untuk nyiapin gelas, satu orang untuk nyiapkan sendok atau garpu, ya. Kemudian tidak juga menyiapkan serbet, ya, tapi semuanya bergerak tanpa organisasi. Jadi masing-masing pada bawa piring,
sehingga terjadi tabrakan tadi di dalam dapur ya. Kita lihat di sini ya, ini menyebabkan bahwa dan juga terjadi tidak kurang ya, kekurangan piring ya. Were not enough plate in the cupboard. Jadi dalam lemari ternyata nggak ada cukup piring ya untuk 6 orang, karena tadi si anaknya bilang kita akan menyiapkan 6 piring. Nah, ini menyebabkan lack of inventory, terjadilah stock out. Oke. Nah, kemudian di sini terjadi proses pengambilan piring oleh masing-masing operator yang menyebabkan waste pada kegiatan transportasi. Karena semua temannya pada ngambil piring. Ya, padahal satu orang saja mengambil piring cukup ya, ngambil piring 6 buah satu orang saja bisa. Tapi ini semua temannya bergerak untuk mengambil produk yang sama, yaitu piring. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini anaknya sibuk cuci piring, ya, si manajernya sibuk bekerja, tapi operatornya duduk manis menunggu perintah. Si operatornya menunggu perintah dari sang manajer karena manajernya sibuk sendiri dan tidak mengorganisasi. Oke? Nah, baru dia ngasih perintah. Oke? Nih, idle. Oke? Setiap orang ya menunggu untuk diberikan instruksi. Nah, sehingga timbullah pemborosan pada wedding. Oke, tadi ya, kekurangan piring satu kan, maka tadi ya, lack of inventory pada plate ya, kekurangan piring di lemari, maka tadi si manajernya harus cuci piringnya dulu satu. Nah, baru tersiapkan nih 6 piring. Kemudian yang satu idle tuh. Yang satu idle tuh temennya, yang lainnya pada sibuk nyiapin sendok. Ini idle nih, tuh lihat. Ya. Ini baru belum sendok, belum mangkok, belum pisau. Masing-masing membawa barang. Oke. Ini idle simbolnya. Oke. Ya, terjadilah nih. Consider that more work ya, banyak teman-temannya yang membawa barang-barang yang dibutuhkan dan ternyata nggak cukup garpu, apa nih, pisau ya. Nah, sehingga terjadilah motion ya, terjadilah pemborosan motion dan overproduction. Karena tadi dia mengambil knife ya, pisau tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, sehingga dia kemudian balik lagi ke lemari untuk mengambil pisau. Maka terjadilah pemborosan pada pergerakan dan overproduction. Ya. Oke, satu temannya masih idle. Di sini kita lihat. Sementara yang lain juga operatornya kebingungan mau ngapain. Nah, idle satu lagi, 2 idle. Oke. Kemudian menyiapkan taplak. Nah, kita lihat di sini ternyata taplaknya ada yang beda. Nah, ini ternyata lack of inventory lagi. Ya, oke. Terjadi defect. Oke, mismatch ya. Ketidakcocokan serbet. Ya, menyebabkan yang bisa menimbulkan defect ya, karena serbetnya nggak sama. Jadi kalau kita memproduksi ya, ternyata produk yang kita produksi tidak sesuai dengan spek yang diinginkan oleh customer ya, maka terjadilah defect.
Ya. Nah, kemudian karena tadi terjadi ketidaksesuaian apa yang diminta oleh konsumen tadi karena serbetnya ternyata ada yang hijau padahal harusnya serbetnya putih, maka terjadilah proses rework. Ya, terjadilah over processing akibat terjadinya defect. Ya, maka tadi balik lagi ke lemari mencari serbet yang sama. Mencari-cari serbet, nah ketemu akhirnya, ya, tapi waktu yang terbuang sudah cukup banyak untuk mencari serbet yang sama. Nah, kemudian dia menyiapkan gelas, dua temannya idle, operator idle, dua operatornya lagi bekerja tapi apa namanya ya, tidak sesuai prosedur. Okay. Nah, kita lihat di sini serbet yang tidak dibutuhkan ya kemudian diganti dengan yang baru ya. Nah, kemudian terjadilah apa namanya waste ya, gak ada motion karena harus meletakkan, jadi mengambil yang defect kemudian meletakkan yang produk baik. Jadi mengambil produk yang defect untuk di rework kemudian dikirim lagi ke konsumen. Nah, ini terjadi waste ya. Okay. Nah, nah jadi overview ya dari kegiatan yang dilakukan oleh si anak tadi, dia sudah melakukan second waste akibat yang dimulai dari dia tidak bertanya kepada ibunya berapa jumlah tamu yang akan diundang, kemudian ketidakmampuan dia dalam mengorganisir operatornya sehingga menyebabkan banyak terjadinya waste ya. Oke. Nah, tadi ternyata ibunya telepon. Ya, ibunya telepon lagi, kemudian berkata kepada anaknya bahwa tamu yang akan diundang hanya 4 orang saja. Sementara si anaknya menyediakan 6 orang, 6 plate ya, 6 piring. Nah, si ibu bilang enggak 6 orang, tapi hanya 4. Nah, sehingga si anaknya terpaksa harus bekerja lagi memperbaiki mejanya sehingga jumlahnya hanya untuk 4 orang saja. Jadi produknya tidak sesuai apa yang diinginkan konsumen. Nah, ini kalau dilakukan dengan baik ya, kita akan mengurangi second waste dan bagaimana si anaknya tadi membuang second waste tadi. Ini kita lakukan improvement ya. Dilakukan improvement. Ya, si ibunya menelpon dan si anak bertanya, berapa orang? 4, oke. Nah, makanya akan siapkan sebanyak 4 piring saja, karena si anak dari awal sudah bertanya kepada ibunya berapa orang yang datang. Mengorganisir teman-temannya untuk menyiapkan 4 piring. Oke, teman-teman dikasih perintah, operatornya diberikan perintah, masing-masing tugasnya apa. Oke, satu temannya ada yang mengambil piring. Ya. Jadi ada 2 temannya mengambil piring, sebanyak 4. Oke. Satu temannya menyiapkan serbet, tidak seperti tadi ya.
masing-masing pada barang yang sama. Satunya lagi menyiapkan gelas, kemudian satunya lagi menyiapkan alat makannya, dan garpu. Nah, sehingga pada kegiatan improvement tadi, ya, proses sudah disetting sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen, ya. Jadi tabelnya sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh si ibu, di mana si ibunya itu adalah konsumen, ya, sehingga kegiatan proses produksi menjadi lebih efisien dan menghilangkan second waste. Oke. Nah, nah, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien. Oke, nah sudah selesai. Oke, ada yang bertanyakan sampai sini? Itu adalah contoh sederhana dari second waste. Ya. Ada yang tanyakan? Belum, Bu. Oh. Oke, kira-kira bisa ngambil intisarinya ya dari video tadi terkait dengan materi kita. Oke, saya akan maju ke apa nih ya, macam-macam perbaikan improvement tadi ya. Akibat adanya second waste, ya, maka kita harus lakukan improvement untuk menghilangkan pemborosan tadi. Nah, sebelum kita melakukan perbaikan atau improvement, maka kita harus membuat dulu root cause analysis, ya. Kita harus buat dulu faktor akar penyebabnya. Apa yang menyebabkan terjadinya pemborosan? Misalnya pemborosan akibat defect. Nah, apa yang menjadi penyebab terjadinya defect? Pemborosan akibat waktu. Apa yang menyebabkan boros akibat waktu? Ya, dan sebagainya. Nah, setelah dilakukan root cause analysis, maka baru bisa ditentukan action plan-nya. Ya, setelah dibuat action plan-nya, maka action plan-nya harus dilakukan. Jadi plan, do, check, action. Di plan-nya dia menentukan root cause, ya, kemudian dia membuat juga action plan, kemudian di do dia melakukan action plan tadi, ya, kemudian cek, mengecek apakah improvement yang dilakukan tadi sudah berhasil atau belum dengan membandingkan pada kondisi existing. Jadi misalnya kalau perbaikan pada mutu, ya, dilakukan misalnya dilakukan penggantian material. Nah, setelah dilakukan tindakan tadi dengan mengganti material, kemudian dicek lagi bagaimana mutunya. Apakah terjadi pengurangan jumlah defect dibandingkan dengan sebelumnya pada saat memakai material yang lama? Nah, jika terjadi perbaikan di mana defect yang mengalami penurunan, maka materialnya sudah harus di SOP-kan, distandarisasi bahwa materialnya sudah harus diganti, yang material yang lama harus dibuang, tidak boleh lagi dipakai. Nah, setelah plan to check, ya, setelah cek kemudian lakukan action. Plan to check action. Jadi maksud dengan action ini adalah menstandarisasi action plan tadi. Jadi misalnya kalau dalam action plan tadi terjadi pergantian material dari supplier A ke supplier B atau dari material A ke material B, maka kita standarkan buat SOP bahwa untuk membuat produk ini materialnya harus B dengan komposisi sebesar sekian sekian sekian. Jika perbaikannya dimulai dengan tata cara kerja, ya, maka ada SOP dari cara pengerjaan proses assembly misalnya harus di SOP-kan.
Dimulai dari dengan merakit A dengan B, kemudian B dengan C, dan seterusnya. Ya, jadi yang dimaksud dengan action adalah bukan. Jadi action itu nggak sama dengan do ya. Jadi action itu lebih kepada kita lakukan standar, distandarkan, di SOP-kan semua prosedurnya untuk supaya proses berikutnya disesuaikan dengan tindakan perbaikan yang sudah kita tetapkan tadi. Ya, jadi supaya nggak balik lagi ke proses yang awal yang menyebabkan waste tadi. Oke, nah maka ini adalah berbagai macam improvement yang bisa dilakukan ya, pada flow manufacturing. Nah, jika misalnya ditemukan, kalian bisa lakukan PSM ya, value stream mapping ya, dengan kalian membuat value stream mapping tadi bisa ketahuan waste-nya ada di mana, maka buatlah flow yang baru ya. Dibuat lagi PSM yang baru untuk mengurangi terjadinya pemborosan. Biasanya pada PSM ini akan terlihat pemborosan karena waktu. Ya, sehingga kita pada PSM akan terlihat pada unit yang mana atau pada proses yang mana nih waktunya terjadi pemborosan pada waktu. Nah, pada proses itulah harus kita lakukan perbaikan ya, supaya proses secara keseluruhan bisa berkurang waktunya. Kemudian pada proses handling ya. Nah, misalnya kalau selama ini handlingnya menggunakan manusia sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, maka mungkin kita tidak bisa gunakan material handling seperti forklift atau conveyor dan sebagainya. Kemudian kita bisa gunakan kartu Kanban. Nah, penggunaan kartu Kanban ini tujuannya adalah untuk mengontrol inventory. Ya, jika proses produksi kita lakukan dengan menggunakan atau sesuai dengan apa yang tertulis pada kartu Kanban, maka inventorinya akan sangat berkurang sekali. Ya. Nah, Toyota itu sudah menggunakan sistem produksi just in time, karena memang just in time ini merupakan sistem produksi yang sudah sangat lawas ya, tetapi sampai sekarang masih tetap digunakan karena memang efektif. Nah, salah satunya adalah penggunaan kartu Kanban di lantai produksi. Oke, jadi kalau kalian datang ke Toyota atau ke perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan just in time, itu biasanya dia di lantai produksinya menggunakan kartu Kanban. Jadi di setiap paletnya ya, di setiap mesinnya akan ada kartu Kanban di situ yang menyatakan jumlah unit ya, kemudian tipenya, kapan harus diproduksi dan sebagainya. Jadi kita hanya akan memproduksi sesuai apa yang tertulis di kartu Kanban. Kemudian improvement juga bisa dilakukan dengan pengurangan tenaga kerja. Nah, jika kita lihat tadi ya pada kegiatan merapikan meja tadi ya, sebenarnya bisa dilakukan oleh 2 orang saja mungkin. Nah, maka kita bisa mengurangi tenaga kerja yang tidak perlu. Misalnya di tenaga kerja yang berlebihan itu bisa kita kirim ke unit lain yang memang terjadi kekurangan jumlah tenaga kerja, ya. Atau dengan adanya industri 4.0 ini, dengan mau tidak mau kita terpaksa harus mengurangi atau membuang tenaga kerja yang tidak perlu, ya, yang tidak efektif, itu dengan mesin, dengan robot, ya. Ngapain saya pelihara tenaga kerja yang kerjanya lambat, kemudian sering reject, datangnya sering telat, kemudian banyak protes, atau saya pelihara orang yang kebanyakan ngomong tapi nggak mau kerja. Mendingan saya buang aja, saya ganti sama mesin. Ya, mesin investasinya di awal memang mahal, tetapi biaya operasionalnya jauh lebih murah daripada kita mempekerjakan tenaga kerja yang tidak efektif dan tidak efisien. Ya, tadi tenaga kerja yang males-malesan, ya, yang cuma bisa ngomong tapi nggak mau kerja, ya. Kemudian tenaga kerja yang sering reject, sering sakit dan sebagainya. Ya, itu biaya operasionalnya jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya operasional mesin.
Kemudian dengan melakukan perbaikan pada visual control. Nah, ini si manajernya atau supervisornya memang harus rajin-rajin sekali melakukan visual control ya pada semua lini produksinya. Kemudian bisa juga menggunakan konsep leveling ya, di mana konsep leveling ini bisa didasarkan pada tipe produk dan volume produksi ya, sehingga di setiap lini produksinya itu akan memiliki lead time yang sama ya, karena kalau lead time-nya tidak sama, nanti pada VSM akan terlihat sekali terjadinya pemborosan karena waktu. Changeover, ya, proses changeover ini bisa dilakukan dengan tadi ya, mengganti manusia dengan mesin misalnya, mengganti mesin yang lama dengan mesin yang baru, ya, mengganti mesin yang konvensional dengan robot misalnya dan sebagainya. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi proses produksi. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan manual itu bisa diganti oleh mesin. Ya. Nah, ini standard operation tadi ya. Dengan kita membuat SOP, ya, nah ini operator akan bekerja dengan efektif karena dia akan bekerja sesuai apa yang tertera pada SOP, ya, sehingga ini dengan adanya SOP ini kemudian disosialisasikan, kemudian diwajibkan semua operator bekerja sesuai dengan SOP, maka akan mengurangi terjadinya waste, ya, waste-nya bisa karena reject, bisa karena waktu. Okay. Nah, kemudian quality assurance, ya, quality assurance ya, dengan kita memberikan jaminan, ya, jaminan mutu terutama pada purna jual, ya. Nah, biasanya kalau kita membeli barang, ya, kalau saya beli barang elektronik, saya akan tanya, di mana service centernya, komponennya banyak nggak? Gitu ya, jangan sampai kita beli barang canggih, tapi begitu rusak ternyata komponennya susah dicari. Gitu. Kemudian perbaikan pada human automation, ya. Nah, di mana pada improvement di aspek ini operator itu dilibatkan untuk melakukan pekerjaan dengan otomatis ya, artinya dia bisa bekerja sama dengan mesin ya, sehingga proses produksinya akan menjadi fleksibel dan lebih presisi. Nah, kemudian maintenance dan safety. Nah, ini juga sangat penting sekali ya, kegiatan maintenance dan keselamatan. Kalau mesin-mesin atau peralatan selalu kita rawat dengan baik, maka akan mengurangi atau bahkan menyediakan mesin rusak pada saat mesin berproduksi atau mesin berjalan. Ya, pada saat mesin berjalan kemudian tiba-tiba rusak. Nah, itu akan berkurang atau bahkan ditiadakan. Ya, dengan adanya preventive maintenance. Kemudian safety. Ya. Ini hati-hati kalau kita sering kali di perusahaan itu terjadi keselamatan, terjadi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, ini bisa mengurangi waktu produktif. Ya, contoh, lagi bekerja, lalu tiba-tiba ada karyawan yang mengalami kecelakaan, misalnya jarinya terpotong mesin. Nah, ini menyebabkan mesin berhenti. Bukan hanya mesinnya dia, tapi bisa satu lini berhenti. Ya, satu lini berhenti. Nah, berapa jam yang dibutuhkan untuk menolong orang tadi? Itu akibat operator yang tidak dilatih untuk menjaga keselamatan kerja. Ya. Nah, kemudian akibat dari dia tadi tangannya terpotong, kemudian dia harus masuk rumah sakit sehingga dia menjadi tidak masuk kantor, tidak bekerja selama beberapa hari. Nah, ini waktu terbuang. Karena satu operator harus dirawat,
maka output produksi menjadi tidak tercapai. Ya, karena harus ada satu orang yang akan mengerjakan 2 buah mesin untuk bempernya si orang tadi yang harus dirawat di rumah sakit. Nah, ini menyebabkan proses produksi menjadi lambat. Begitu juga dengan penyakit akibat kerja. Oke, makanya disebut dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, kalau keselamatan ini terkait dengan terjadinya kecelakaan akibat kerja. Sementara kesehatan ini kaitannya dengan penyakit akibat kerja. Sehingga nanti kalau kalian mengambil data penelitian, entah itu KP atau tugas akhir, atau mungkin nanti kalian ikut program MBKM pada proyek independen atau proyek research ya. Nah, ini hati-hati. Ini seringkali mahasiswa mengambil data judulnya keselamatan kerja. Tetapi di dalamnya datanya ada telinga tidak bisa mendengar, sering batuk-batuk. Nah, ini kan menjadi rancu. Ya, keselamatan kerja itu terkait kecelakaan akibat kerja. Sementara kalau tadi dia batuk-batuk, sering sesak napas, kemudian telinga tidak bisa mendengar, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau penyakit akibat kerja, sehingga kaitannya dengan kesehatan. Nah, jadi kalau kalian mengambil data K3, maka pisahkanlah mana yang termasuk keselamatan atau kecelakaan kerja, mana yang termasuk kesehatan atau penyakit akibat kerja. Nah, skripsi saya dulu membahas penyakit akibat kerja. Jadi saya bicara tentang kesehatan. Ya, kemudian saya hitung probabilitasnya. Berapa kemungkinan si operator akan terpapar penyakit? Ya, dulu saya ambil data di perusahaan keramik Super Italia. Ya, dulu zamannya saya kuliah itu tahun 90-an ya, 90-an itu saya lulus 98, ya 98. Itu sebelum tahun 98 itu produsen keramik terbesar adalah Super Italia. Itu merupakan produsen yang terbesar ya. Nah, saya ambil data di situ, di lini produksinya, di mana di situ banyak material-material contohnya seperti pasir, tanah liat, kemudian ada batu kapur dan sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan kesehatan, berpengaruh pada kesehatan atau menyebabkan penyakit akibat kerja. Ya, jadi saya hanya ambil data kesehatannya saja atau penyakit akibat kerjanya saja, kemudian saya hitung probabilitas atau kemungkinan operator akan menderita sakit akibat penyakit akibat kerja. Jadi berapa probabilitas operator akan batuk, akan sesak napas dan sebagainya. Kemudian saya hitung berapa biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membiayai penyakit akibat kerja. Ya, itu penelitian saya waktu di S1. Jadi saya hanya bicara tentang kesehatannya saja atau penyakit akibat kerja. Ya, oke. Jadi untuk menghilangkan pemborosan, ya, maka kita lakukanlah preventive maintenance agar tidak terjadi downtime mesin. Karena kalau terjadi downtime mesin, maka waktu akan terbuang percuma. Kemudian kita harus terapkan K3. Ya, dengan kita seringkali melakukan audit dan inspeksi dengan menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, maka karyawan akan selamat, karyawan akan sehat, maka produktivitas akan tercapai. Oke. Nah, sampai sini ada ditanyakan? Belum ada, Bu. Oh, okay. Ini ada tujuan just in time. Ya, yang pertama meminimumkan persediaan, kemudian mengurangi lead time, ya, kemudian kita lakukan continuous improvement, kemudian mengeliminasi pemborosan, ya. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Saya langsung masuk ke Kanban.
Tadi Kanban merupakan salah satu cara atau cara yang bisa dilakukan ya untuk menciptakan lean manufacturing. Oke. Nah, Kanban ini sebenarnya kartu ya. Jadi kadang-kadang apa sih Kanban gitu ya? Nah, Kanban itu sebenarnya kartu ya. Kartu yang ditempel pada mesin dan palet yang berisi material. Jadi paletnya itu isinya material, jadi ditempel di setiap material, di paletnya, dan juga ditempel di setiap mesin, di mana kartunya itu terkait dengan jadwal produksi. Ya, oke. Nah, Kanban ini berupa kartu, ya tujuannya adalah untuk mengendalikan aliran material, mengendalikan inventory, baik itu inventory material, bahan baku, inventory WIP, maupun inventory dari barang jadi. Ya. Oke, nah di mana sistem Kanban ini akan membatasi proses pembuatan suatu produk. Ya, di mana dengan adanya Kanban, maka lini produksi hanya boleh memproduksi suatu produk sesuai apa yang tertulis di kartu Kanban. Di mana pada kartu Kanban itu ada informasi-informasi yang terkait jenis produk yang akan dibuat beserta tipe atau variannya. Berapa jumlah unit yang akan dibuat, departemen mana yang akan membuatnya, ya. Kemudian departemen mana tujuannya. Jadi kalau misalnya dari stasiun 1 kemudian ditujukan ke stasiun 2 atau langsung ditujukan ke stasiun 3 misalnya. Jadi ada departurnya ya, departur sama arrivalnya. Jadi kartunya itu dikirim oleh departemen mana dan akan dikirim untuk kemana, ya. Kemudian mesin-mesin apa saja yang akan digunakan juga cycle time, waktu yang dibutuhkan ya, atau take time, ya waktu yang akan dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Nah ini bisa kalian baca sendiri ya, Kanban, fungsi-fungsi Kanban. Oke. Kemudian ini masih Kanban ya, kalian bisa baca sendiri. Nah kita bicara tentang aturan Kanban. Oke. Pada proses produksi yang menggunakan kartu Kanban, kita kenal ada dua istilah, yaitu departemen downstream dan departemen upstream. Jadi downstream itu adalah proses sebelum dan upstream adalah proses sesudah. Oke. Nah, jadi pada Kanban, departemen downstream akan mengambil produk dari departemen upstream sesuai dengan permintaan. Sorry terbalik ya. Upstream itu adalah departemen satu lah istilahnya. Jadi departemen awal, ya. Kemudian downstream itu departemen sesudahnya, ya. Oke, nah departemen upstream hanya akan membuat produk yang ditentukan oleh departemen downstream. Nah, jadi kalau Kanban itu sistemnya adalah pull, sistem tarik. Ya, sementara kalau yang konvensional adalah sistemnya push. Jadi kalau sistem push itu seringkali menyebabkan pemborosan pada inventory. Karena si gudang akan mempush material ke lantai produksi. Jadi si gudang akan mengirimkan sejumlah besar material ke lantai produksi untuk diproduksi. Nah, sehingga si bagian produksi akan memproduksi sejumlah material yang disiapkan. Sementara kalau sistem pull itu menarik dari departemen akhir ke gudang. Jadi misalnya suatu lini assembly ini terdiri dari 5 stasiun kerja, di mana stasiun kerja 5-nya itu adalah departemen akhir, ya. Kemudian nah si konsumen dimulai dari konsumen, ya, konsumen datang, dia meminta, jadi dia akan menyerahkan PO ya, atau jadi nanti kartu Kanban akan banyak ya, termasuk dalam satunya adalah kartu Kanban dari customer ya.
Kanban namanya. Nah, si customer akan memberikan Kanban atau kartu customer, ya, berisi PO-nya dia berapa unit. Kemudian si bagian marketing akan mengirim kepada departemen departemen yang akhir, ya, stasiun paling akhir, stasiun kerja paling akhir, yang disebut dengan downstream, ya. Dia akan mengirim pada departemen downstream, yaitu proses paling akhir. Nah, kemudian si downstream itu akan memproduksi sesuai yang diminta. Ingat ya, bahwa setiap mesin pasti akan menghasilkan scrap. Kalian pernah melakukan praktikum proses manufaktur, ya, mungkin bikin apa waktu proses manufaktur kemarin produknya? Gear, Bu. Gear. Oke, gear. Ada proses bubut, ya. Ada proses Ada, Bu. Ya, kemudian proses milling, gerinda. Ada, Bu. Ada, ya. Dari setiap proses itu menghasilkan scrap nggak? Iya, Bu. Ya kan, menghasilkan scrap. Oke. Nah, scrap itu adalah material yang terbuang karena proses produksi. Pada saat kita ngebubut untuk membentuk suatu produk, itu pasti akan ada material yang terbuang sebagai scrap. Oke. Nah, sehingga mesin paling akhir, yaitu mesin downstream, itu akan menghitung berapa persen scrap-nya dia. Nah, maka dia akan bilang, saya akan memproduksi sebanyak sesuai yang diminta oleh konsumen, yaitu 100 unit, ya, dengan scrap saya misalnya 2%, maka material yang saya butuhkan adalah sebesar sekian. Nah, maka dia akan si gudang akan menarik Kanban dari downstream tadi. Jadi gudang hanya akan menyiapkan material sesuai yang diminta oleh departemen downstream, yaitu stasiun kerja paling akhir. Itu disebut dengan pool. Ya, jadi gudang hanya menyiapkan material sesuai yang diminta oleh downstream. Dan downstream hanya akan memproduksi sesuai apa yang diminta oleh konsumen. Beda dengan sistem push. Ya. Pada sistem push tadi, ya, si gudang punya materialnya segini, ya udah saya kirim. Ini saya hanya punya sekian, ya kamu produksi deh. Soalnya belum datang lagi nih barangnya. Itu sistem push. Nah, sehingga kalau si gudangnya mempush material dalam jumlah banyak, melebihi apa yang diminta, maka terjadilah inventory. Sebaliknya, jika gudang mengirim atau mempush material dalam jumlah sedikit karena materialnya belum antrian datang, maka akan terjadilah stock out. Gitu ya. Nah, sehingga departemen upstream ini hanya akan membuat produk yang ditentukan oleh departemen downstream. Nah, di mana downstreamnya itu adalah stasiun kerja paling akhir dan upstreamnya adalah warehouse tadi, ya, warehouse material. Nah, aturan ini mengharuskan departemen upstream untuk membuat produk sesuai apa yang diminta oleh departemen downstream. Jadi si warehouse sebagai upstream harus menyiapkan material sesuai apa yang diminta oleh lantai produksi, ya, di mana lantai produksi ini adalah downstreamnya misalnya. Ya, jadi upstreamnya adalah warehouse dan downstreamnya adalah lantai produksi. Nah, di dalam lantai produksi ada mesin-mesin. Ada stasiun kerja. Maka stasiun kerja terakhir itu adalah downstreamnya. Stasiun kerja yang pertama itu adalah upstreamnya. Ya. Oke, nah departemen upstream ini nggak boleh mengirim produk yang cacat ke departemen selanjutnya. Jadi stasiun kerja 1 hanya boleh mengirim produk yang free of defect ke stasiun kerja 2 atau ke downstream. Jadi dia tidak boleh mengirim produk yang reject ke proses berikutnya. Nah, ini mengharuskan bahwa setiap proses harus dilakukan QC.
Ya, kalau misalnya proses 1 mengirim produk yang reject ke proses 2, maka kemudian diproses oleh si stasiun kerja 2, ya, kemudian keluarannya pasti akan reject. Sama 2 dikirim lagi ke 3 diproses, padahal itu udah reject, jelas-jelas reject tapi masih diproses. Sebagai contoh misalnya, saya ingin membuat material untuk motor misalnya yang terbuat dari plastik. Ya, di stasiun kerja 1 itu sudah terjadi misalnya scratch, ya, terjadi scratch di bagian yang mungkin agak tersembunyi sehingga operatornya tidak melihatnya. Dikirim ke stasiun kerja 2 untuk diproses berikutnya. Dikirim ke stasiun kerja 3, dikirim ke stasiun kerja 4, sampai stasiun kerja yang terakhir dilakukan QC. Ya, jadi QC-nya hanya dilakukan di proses akhir, tidak di tiap mesin. Nah, produknya sudah jadi, ya, baru di QC. Ternyata kelihatan bahwa terjadi scratch. Dan ini tidak mungkin dikirim ke konsumen. Tapi dia sudah melewati banyak operasi yang menyebabkan uang terbuang percuma untuk mengerjakan produk yang reject. Nah, sehingga untuk mengurangi waste tadi, upstream ini nggak boleh ngirim produk reject. Maka QC harus ada di setiap mesin, ya, di setiap stasiun kerja. Jadi operator harus dilatih bagaimana untuk menjaga mutu produk. Ya, jadi setiap kali setelah diproses, diperiksa, baru dikirim, gitu ya. Nah, sehingga pengontrolan kualitas ini harus dimiliki oleh masing-masing departemen. Kemudian pembuatan level produksi, ya, di mana pada proses leveling ini akan mengeliminasi perbedaan alur proses. Okay. Kemudian ada sebagai indikator workshop, ya, di mana Kanban akan selalu bergerak bersama dengan produk. Jadi dari departemen upstream, ya, kemudian dia mengirim produknya ke downstream itu dengan ditempelin Kanban. Ya, jadi Kanban itu nempel di mesin, nempel di palet, nempel di produk. Jadi Kanban itu jalan terus bersama dengan aliran produknya dari stasiun kerja 1 ke stasiun kerja 2, kemudian proses ketiga, diproses ke stasiun kerja 4, itu Kanbannya ngikut. Nempel terus di produknya. Gitu ya. Nah, sehingga Kanban itu ada perhitungannya. Berapa jumlah kartu Kanban yang harus disiapkan. Nah, ini sesuai dengan jumlah unit yang akan diproduksi. Kan setiap unit pasti akan ditempelin Kanban. Ya. Oke, nah Kanban digunakan untuk mengetahui apakah perlu atau tidaknya dilakukan improvement. Oke. Kemudian nih kalau kita lihat, ya, apa namanya, konsep dari Kanban, ya. Ini ada apa namanya, oke, jadi ini ada lini produksi, ya, kemudian di sini ada lini assembly, ya. Nah, jadi setiap palet, setiap produk akan ditempel oleh kartu Kanban, ya. Nah, sehingga ini kalau ini adalah upstream, ini adalah downstream, ya, maka si downstream ini akan memproduksi sesuai upstreamnya ini akan mengirim apa sesuai dengan apa yang diminta oleh upstream. Nanti kalian baca lebih lengkapnya lagi, ya. Oke, nah ini tadi, ya. Jadi Kanban ada 2 sistem, yaitu sistem push dan sistem pull, ya, sistem tarik dan sistem dorong. Nah, ada perbedaan di antara push dan pull system. Pada sistem push, Kanbannya akan mengendalikan hasil produksi atau output, ya, sehingga dilakukan dengan cara melakukan pengendalian pekerjaan, ya, sehingga dapat diperkirakan berapa jumlah WIP-nya. Sementara sistem pull ini akan mengendalikan area produksi, ya, kemudian baru diukur berapa tingkat persediaan WIP-nya. Oke, nah ini adalah sistem Kanban dengan sistem dorong, ya.
Nah, jadi dengan sistem dorong ini perpindahan material dan pembuatan produk akan dilakukan dengan cara mendorong material dari satu proses ke proses berikutnya. Dimulai dari proses yang paling awal atau upstream ke proses yang paling akhir, yaitu downstream. Ya, jadi dia mendorong material. Nah, dalam sekali beroperasi, suatu pekerjaan akan mengalir terus dari satu proses ke proses berikutnya tanpa mempertimbangkan apa yang akan terjadi di proses akhir. Nah, sehingga aktivitas ini akan terus berlangsung meskipun proses-proses sesudahnya tidak mengkonsumsi material yang didorong tadi. Ya, jadi si gudang atau si upstream mengirim sejumlah material yang cukup banyak, padahal si downstreamnya nggak butuh, gitu ya. Oke, kemudian sistem tarik, sistem Kanban dengan sistem tarik. Sistem ini merupakan sistem pengendalian produksi di mana proses paling akhir dijadikan sebagai titik awal produksi. Nah, ini yang disebut dengan tadi downstreamnya. Ya, kita jadikan si downstream atau proses paling akhir sebagai titik awal produksi. Nah, sehingga rencana produksi ini bisa diketahui ya dengan kapan, sejumlah berapa, pada tanggal berapa, ya. Jadi kalau konsumen misalnya, konsumen minta deadline-nya misalnya tanggal 20 Juli, ya, butuh 20 Juli. Maka si downstream, proses akhir, ini akan memperkirakan dari pengerjaan akhir kemudian delivery itu butuh waktu berapa. Misalnya dibutuhkan waktu 1 hari, ya, maka si downstream akan menetapkan saya akan mulai produksi selesai produksi pada tanggal 24. Karena tanggal 25 harus sudah sampai di konsumen. Nah, berdasarkan data downstream tadi, maka dia akan membuat rencana produksi ke proses sebelumnya, ke upstreamnya. Gitu ya. Itu yang disebut dengan sistem tarik. Nah, sehingga pada sistem tarik, proses sesudah akan meminta atau menarik material dari proses sebelum, ya, berdasarkan kebutuhan aktualnya. Nah, kita baca sendiri lagi ya. Sekarang kita bicara tentang beberapa jenis kartu Kanban. Ada beberapa tipe kartu Kanban ya, yang biasa digunakan, yaitu ada kartu Kanban pengambilan, ya, atau withdrawal Kanban. Kemudian ada kartu Kanban produksi. Ya. Nah, withdrawal Kanban. Withdrawal Kanban itu adalah kartu Kanban pengambilan, ya. Nah, withdrawal Kanban ini ada 2 macam. Ya, ada dua macam, yaitu S Kanban dan C Kanban. S Kanban ini merupakan Kanban yang diberikan oleh supplier, dan C Kanban adalah Kanban yang diberikan oleh konsumen. Jadi sebuah Kanban pengambilan atau withdrawal, ya, ini merupakan menunjukkan jenis dan jumlah produk yang harus diambil dari proses sebelumnya ke proses berikutnya. Ya, jadi Kanban yang harus diambil dari proses sebelumnya ke proses berikutnya. Jadi Kanbannya akan diambil dari upstream ke downstream. Nah, yang termasuk dalam kartu withdrawal adalah nih S Kanban atau kartu supplier dan kartu pemasok, kartu konsumen, customer Kanban. Nah, pada S Kanban, upstream yang paling awal adalah pemasok atau supplier. Ya, jadi si pemasok atau supplier itu akan memberikan kartu Kanban ke manufaktur. Ya, kemudian pada C Kanban, dia akan bertindak sebagai pelanggan. Jadi si C Kanban si customer akan mengirimkan kartu Kanban yang berisi jumlah unitnya, spek
mereknya, tipenya, dan kapan harus dikirim. Ya. Oke, nah umumnya jarang sekali ada perusahaan yang menggunakan 3 kartu sekaligus. S Kanban, C Kanban, dan P Kanban. P Kanban itu adalah production, kartu Kanban untuk produksi. Biasanya 2 atau bahkan 1 ya, cuman P Kanban saja, hanya kartu produksi saja, atau P Kanban dan S Kanban. Ini biasanya umum dipakai ya. Oke, kemudian ini produksi Kanban atau P Kanban, ya kan? Production Kanban atau P Kanban ini berisi tentang penjelasan dan spesifikasi jenis serta kuantiti produk yang harus dikerjakan. Oke, nah di mana tadi ya, berisi tentang spesifikasi jenis dan kuantiti produk yang harus dikerjakan atau dihasilkan dari proses sebelumnya. Oke, nah kartu perintah Kanban atau P Kanban ini ya, kalau kita lihat tempat di luar Kanban. Nanti dibaca sendiri ya. Oke, nah ini sebentar saya kasih contoh dulu. Ini yang disebut dengan P Kanban ya. Jadi ditempelkan di masing-masing mesin dan juga produk. Ya, ada kode nomor rak, ya, kemudian ada nomor nama barang. Ya, ini ada informasi-informasi yang harus ada di kartu Kanban. Nah, ini adalah rumus untuk mencari jumlah kartu Kanban. Jadi, setiap kali kita akan produksi, maka kita harus menghitung berapa kartu Kanban yang dibutuhkan. Nah, di mana kita butuh parameter, KP itu adalah jumlah P Kanban, kemudian D-nya ini menyatakan demand, ya, satuannya adalah permintaan per hari. Kemudian SF ini menyatakan koefisien safety factor, ini biasanya ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian Q ini menyatakan kuantiti atau kapasitas kontainer, ya, kapasitas dari kontainer untuk menyimpan material atau menyimpan WIP. Nah, ini biasanya 10% dari demand. Ya. Rule of thumb-nya adalah 10% dari demand. Kemudian P ini merupakan waktu siklus produksi yang terdiri dari A, D, E, F. Nah, data ini hampir tidak ada maksudnya tidak ada dokumen, ya, tidak ada dokumen di lantai produksi. Sehingga kalau kalian ingin melakukan penelitian terkait dengan jumlah kartu Kanban, maka ya ini kalian harus amati sendiri, ya, harus mengamati dengan bawa kertas, pulpen, dan stopwatch, ya. Oke, nah di sini A, ini adalah waktu P Kanban untuk menunggu di pos Kanban. Kemudian D, SID-nya, ini waktu pemrosesan untuk mengisi kontainer. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk isi kontainer yang terdiri dari setup time, ditambah runtime, ya, rantai mesinnya, ditambah dengan waktu menunggu dalam proses. Nah, ini tuh jarang sekali ada perusahaan yang mencatat secara detail. Nah, makanya harus dilakukan diamati sendiri, ya. Kemudian yang E adalah waktu untuk memindahkan full container ke outbound buffer. Jadi ada inbound, ada outbound. Jadi kalau saya adalah stasiun kerja 2, maka inbound saya adalah berasal dari stasiun kerja 1. Ya, jadi dari kontainer inbound dari stasiun kerja 1 kemudian mengirim ke saya kontainer, maka itu menjadi inbound kontainer inbound saya. Kemudian saya ambil dari kontainer inbound, kemudian saya proses, ya, kemudian hasil proses saya taruh di kontainer outbound yang kemudian akan saya kirim ke stasiun kerja 3, di mana outbound-nya saya itu menjadi inbound-nya stasiun kerja berikutnya, ya. Nah, kemudian F ini adalah waktu menunggu kontainer, waktu kontainer menunggu di buffer, ya. Nah, ini adalah data-data yang diperlukan untuk menghitung jumlah kartu Kanban.
Ini tadi contoh kartunya, ya. Ini kita lihat di gudang bahwa di setiap material ditempelin kartu Kanban, ya, di mana kartu Kanban itu menyatakan letak ditaruhnya di rak yang mana, di rak B2 atau di rak B1, ya, sehingga pada saat si suplemen, ya, orang suplemen itu adalah orang yang menyiapkan material, ya. Jadi pada saat si suplemen tadi akan mengambil material, ya, di mana gudangnya ini terlihat rapi, ya, terdata, oke, ini tercatat posisinya ada di mana saja di sistem, maka dia akan melihat di kartu Kanban bahwa bahan baku yang dibutuhkan ada di rak yang nomor berapa, dan ada di tingkat yang nomor berapa. Ya, sehingga dia nggak akan membuang waktu untuk mencari material. Karena dia sudah tahu pasti bahwa material yang dibutuhkan adanya di rak nomor berapa, ada di sisi yang mana, dan ada di tingkat yang berapa. Gitu ya. Jadi nggak ada waktu terbuang percuma untuk mencari kartu Kanban, material. Ya. Nah, ini sebagai contoh, oke. Sebagai contoh untuk perhitungan jumlah Kanban, misalnya permintaan hariannya adalah 11.337,39 kg. Yang misalnya ada suatu produk di mana demand per harinya adalah 11.000 kg. Kemudian kapasitas kontainernya untuk menaruh material maupun menaruh WIP itu adalah 360 kg. Ya, untuk meletakkan material atau WIP. Nah, kemudian diketahui A-nya 10,30 menit, D-nya 26,95, E-nya adalah 0, dan F-nya 18 menit. Ya, kita ingat lagi di sini. Oke, berdasarkan hasil pengamatan, di sini A, D, E, F, ya, diperoleh seperti ini. Nah, sehingga dapatlah waktu siklus produksi. Waktu siklus produksi ini. Penjumlahan dari A ditambah D ditambah E ditambah F. Ya. Dapatlah waktu siklus produksinya adalah 55,25 menit. Atau 0,11 hari. Ya, kalau satu harinya adalah 8 jam kerja. Nah, kemudian safety factornya diketahui 0,5. Ini tadi ya, safety factornya. Oke. Tadi diketahui bahwa demandnya adalah 11.000 kg. Safety factornya tadi berapa? 10%, ya. Kemudian kapasitas kontainernya juga tadi ketahuan 1000 berapa nih? 360 kg. Oke. Nah, kemudian kita akan menghitung berapakah jumlah kartu Kanban P, ya, atau P Kanban. Kita gunakan rumus yang tadi, ya, yaitu nih, demand dikalikan waktu siklus produksi ditambah 1 kalikan safety factor dibagi dengan kapasitas kontainer. Ya. Jadi demandnya 11.337 kilo per hari, kemudian dikali dengan waktu produksinya. Oke. Kenapa ini harus hari? Ya. Kenapa ini harus hari? Karena demand-nya dalam satuan hari. Ya. Karena tadi parameternya D itu adalah permintaan per hari. Ya. Parameternya menyatakan permintaan per hari. Sehingga waktu siklus produksinya si P ini juga harus dalam satuan hari. Oke. Jadi kalau hari-hari dicoret habis ya nih. Jadi demand-nya adalah kilogram per hari. Waktu proses produksinya adalah 0,11 hari. Jadi jangan dibikin dalam menit. Jangan juga dibikin dalam jam.
tapi harus bikin dalam hari karena demand-nya satuannya adalah kilogram per hari. Ya. Oke, kemudian kita kalikan 1 ditambah safety factor. Tadi safety factornya berapa sih? Oh, 5%. Nih, 0,5 ya. Oke, kemudian dibagi dengan kapasitas kontainernya. Nah, kapasitas kontainer. Nah, tadi, nih, 360 kg. Kilo habis. Hari sama hari habis. Oke. Kemudian satuan ini juga kilo. Ya. Kilo habis, hari habis. Maka keluarlah 5,44 atau 6 kartu. Nah, artinya di sini bahwa satu siklusnya kita hanya akan memproduksi sebanyak 6 unit saja. Karena setiap unit akan ditempel 1 kartu. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah 5,44 kartu. Tapi kan kartunya nggak mungkin dipotong-potong jadi 5,44 gitu ya. Nggak bisa. Nah, sehingga kemungkinannya adalah 5 kartu atau 6 kartu. Kalau kita hanya menyiapkan 5 kartu, ini artinya kita hanya akan memproduksi sebanyak 5 unit per siklus. Nah, efeknya akan terjadi stock out. Karena kalau 5 kilo dikalikan jumlah harinya, mungkin demand per harinya, dikalikan jam ya. 5 produk ya dikalikan cycle time-nya ya. Ini nggak akan muncul sebesar ini. Demand kita adalah 11.337 kilo. Tapi kalau dalam satu siklusnya hanya bikin 5 kartu atau 5 kilo, ya maka nggak akan tercapai nih demand-nya. Sebaliknya kalau kita bikinnya 6 kartu, ini pasti akan berlebihan. Akan ada inventory, tetapi dalam jumlah yang minimal. Ya, karena 5,44 masih dekat dengan 6 kartu. Ya. Oke, ini adalah Kanban supplier atau S-Kanban, ini rumusnya. Ya. Jumlah kartu Kanban supplier, apa jadinya si suppliernya itu harus menyiapkan kartu Kanban sejumlah berapa, ini rumusnya ya. Demand dibagi Q, dikalikan A kurangi T, 1 tambah C bagi D ditambah SF. Nah, apa sih itu? Kartu KS adalah kartu Kanban, ya, S itu kartu Kanban. Kemudian D-nya tadi demand per hari, ya, demand per hari. Q-nya adalah kapasitas kontainer, sama seperti P Kanban. Nah, A-nya apa tuh? Nah, ini A-nya jumlah hari yang diperlukan untuk sekali pesan. Ya, jumlah hari yang dibutuhkan untuk sekali pesan. Kemudian T-nya itu menyatakan waktu pengangkutan atau waktu pengambilan. Oke, pengambilan kartunya maksudnya. Ya. Kemudian dikalikan 1 ditambah C dibagi B. C itu apa sih? C adalah selang waktu pengangkutan. Dan B adalah jumlah pengangkutan per hari. Ya, jadi dalam satu siklusnya itu atau dalam satu harinya akan terjadi pengangkutan material dari supplier ke pabrik kita itu berapa kali. Ya. Kemudian sama seperti tadi, SF-nya adalah safety factor. Ya. Kemudian kartu Kanban, ini ada rumusnya juga hampir mirip dengan P Kanban ya. Nanti kalian baca sendiri di sini untuk tahapan-tahapan pengambilan Kanban ya. Nah, ini ada rumus untuk menghitung Kanban. Ya, sama seperti tadi, parameter yang baru adalah C. Kalau di P Kanban ini P ya, waktu produksi. Sementara di Kanban ini adalah C, menggunakan C, yaitu waktu siklus pengambilan. Waktu siklus yang pengambilan yang terdiri dari A, B, C, D. Nih.
Ya, jadi A-nya adalah waktu Sekanban menunggu di pos Kanban, B-nya waktu Sekanban bergerak ke stasiun sebelumnya, dan seterusnya. Oke, nah, suatu sistem yang menjalankan P-Kanban dan S-Kanban secara bersama-sama, maka akan ditempelkan pada box material maupun pada outbound dan inbound, ya. Outbound kontainer inbound dan kontainer outbound itu harus ditempelkan. Oke, ini nanti kalian bisa baca juga ya bagaimana tahapan atau cara kerjanya P-Kanban secara bersama-sama dengan S-Kanban. Ya, kalau tadi caranya si C-Kanban ya. Nah, kemudian kalau P-Kanban dan C-Kanban ya, ini dilakukan secara bersama-sama, maka ini prosedurnya. Ya. Nah, kemudian ini bisa dibaca lagi sendiri ya. Nah, ini nanti ada contoh kasus, ya, di mana kita akan diminta untuk menghitung berapa jumlah kartu Kanban yang dibutuhkan untuk memproduksi 4 buah varian ini. Oke, ini kita bahas nanti minggu depan ya, karena ini lumayan panjang. Atau nanti saya kirimkan saja ke Google Class, karena minggu depan kita rencananya ini ya, presentasi materi dan resume dari dari jurnal ya, dari jurnal terkait materi-materi yang sudah saya kirimkan kemarin. Di antaranya adalah tentang lean manufacturing ya, kemudian tentang aplikasi kartu Kanban di lantai produksi ataupun di perusahaan jasa juga bisa dilakukannya, di restoran. Kartu Kanban juga bisa digunakan di restoran. Kemudian terkait dengan GRP ya, kemarin kita belajar tentang MRP. Kalau MRP itu Material Requirement Planning, yaitu perencanaan kebutuhan material. Kalau GRP distribution ya, Distribution Requirement Planning, yaitu perencanaan kebutuhan distribusi barang ke distributor. Ya. Kemudian Theory of Constraint ya, TOC, kemudian apa lagi? Jadi sebenarnya materi-materi yang disampaikan pada mata kuliah perencanaan pilihan produksi itu sangat banyak sekali, banyak banget ya, sampai dosen-dosen, teman-teman dosen se-Indonesia yang mengajar mata kuliah perencanaan pilihan produksi 3 ini pada klenger ya, membayangkan gimana caranya mengajarkan ke mahasiswa dengan materi yang sebanyak itu. Sebenarnya wajibnya pun hanya satu, perencanaan pemilihan produksi hanya satu saja dengan materi yang segambreng-gambreng ini. Ya, kemudian beberapa universitas kemudian membaginya menjadi 2. Ada yang perencanaan pemilihan produksi dengan sistem produksi, ada yang perencanaan pemilihan produksi 1 dengan perencanaan pemilihan produksi 2, gitu ya, atau dengan nama mata kuliah lain, tetapi materinya yang harus disampaikan di mata kuliah perencanaan pengendalian produksi. Nah, jadi materi kita tidak terkejar sampai ke TOC, DRP dan DBR ya. Jadi saya minta kalian mengeksplor sendiri ya, banyak jurnal, penelitian-penelitian yang ditampilkan di jurnal maupun di proceeding, silakan dibaca, dieksplor, kemudian siapkan makalahnya, dan kita akan presentasi masing-masing kelompok. Oke, nanti saya akan data dari kelompok 1 sampai kelompok akhir materinya apa yang dipilih, ya, supaya bervariasi. Jadi nggak semuanya tentang Kanban atau nggak semuanya tentang penjadwalan fazi. Ya, jadi kita bagi. Jadi mungkin kalian tertarik untuk membahas tentang penjadwalan fazi, misalnya untuk tugas akhir atau KP kalian, silakan dibahas. Ya, jadi nanti kita akan presentasi bersama supaya teman-teman paham ya, apa itu fazi, apa itu GRP, TOC dan sebagainya.
Oke, ini nanti kita bahas minggu depan atau nanti saya akan kirimkan jawabannya di GC. Ada yang tanyakan sampai sini? Untuk tugasnya minggu depan. Ibu, maaf mau nanya. Ya. Besok minggu depan presentasinya pakai PPT atau dari makalahnya aja, Bu? PPT aja, PPT nggak apa-apa. Oh iya. Baik, Jadi makasih. dari makalahnya kita ambil poin-poinnya, kemudian ditampilkan di PPT. Ya. Jangan lupa resume jurnalnya ya, atau proceeding boleh. Ada lagi? Ngerti nggak bedanya proceeding sama jurnal? Ada yang tahu apa bedanya jurnal dengan proceeding? Apa bedanya dengan atau apa? Jurnal itu apa? Nggak tahu, maksudnya belum tahu. Oke. Jadi kalau kita melakukan penelitian, ya, seperti kalian sebenarnya sudah bertahun-tahun yang lalu, ya, Kemendikbud itu mewajibkan semua mahasiswa sebelum wisuda itu harus mendesiminasikan hasil penelitiannya atau hasil tugas akhirnya, bisa dalam bentuk seminar, bisa dalam bentuk publikasi di jurnal. Nah, jadi kalau proceeding adalah artikel penelitian yang kalian buat, ya, dari tugas akhir kalian yang misalnya ada 100 halaman, kalian resume, kalian ringkas sesuai dengan selingkung atau tata cara penulisan sebuah seminar, kalian rangkum nggak lebih dari 10 halaman. Ya, jadi dimulai dengan latar belakang, di dalamnya ada pokok permasalahan dan tujuan, kemudian sub yang berikutnya adalah metodologi, sub berikutnya adalah analisis dan pembahasan, sub berikutnya adalah kesimpulan. Jadi hanya ada 4 dan abstrak ya, ada 5. Hanya 5 poin saja yang ada di sebuah artikel yang akan dipublikasi. Jadi 100 halaman itu harus kalian ringkas menjadi 10 halaman saja. Oke. Nah, kalau kalian kemudian mempublikasikannya di dalam sebuah seminar, conference, ya, di dalam seminar, kemudian kalian presentasi di depan para pemakalah lainnya, ya, kemudian nanti keluarannya itu akan dipublikasikan ke dalam sebuah buku yang disebut dengan proceeding. Jadi proceeding itu adalah buku yang berisi kumpulan artikel yang diseminarkan, yang didesiminasikan atau dipresentasikan dalam sebuah seminar. Sementara jurnal, kalau jurnal itu tidak perlu dipresentasikan, tidak perlu diseminarkan. Jadi artikel kalian setelah disidang, ya, kemudian setelah diperbaiki sesuai masukan dari para penguji, kemudian kalian bikin ke dalam sebuah artikel yang isinya sama tadi, nggak lebih dari 10 halaman, kemudian kalian kirim ke ke sebuah perguruan tinggi yang dia menerbitkan jurnal, ya, di mana jurnal itu sekarang sudah banyak yang berbentuk online, jurnal online, sehingga bisa diakses oleh semua orang. Nah, jadi pada jurnal itu adalah buku, ya, di mana di dalamnya adalah berisi artikel-artikel penelitian, tetapi tidak melalui proses seminar. Ya, jadi kita kirim, kemudian nanti direview, kemudian nanti dikembalikan, diperbaiki sesuai hasil reviewer, kemudian kita kirim lagi. Kalau sudah sesuai, maka dia akan publish ke dalam sebuah buku yang disebut dengan jurnal, tanpa kita harus ada presentasi. Nah, kalau book chapter,
Book chapter itu ada sebuah buku, isinya itu berbagai macam. Misalnya topiknya tentang lean manufacture misalnya. Nah, topik yang terkait dengan lean manufacture itu banyak, ya, bermacam-macam. Jadi, misalnya saya akan menulis satu bab tentang Kanban. Kemudian ada dosen lain mengisi bab berikutnya tentang green manufacture misalnya. Kemudian ada orang yang lain lagi mengisi satu bab ya tentang apa misalnya tentang yang lain lah ya, gitu ya. Nah, sehingga dalam satu buku itu tiap chapter itu penulisnya beda-beda, setiap bab penulisnya beda-beda orang. Nah, ini penulisnya bisa dari berbagai institusi sedunia. Ya, jadi bukan hanya penulis dari Indonesia saja. Tidak, semua orang yang berminat untuk menulis satu buah bab di book chapter itu ya bisa dipublikasikan. Jadi book chapter tentang apa? Nah, isinya itu berbagai macam artikel dalam bentuk chapter. Nah, kalau chapter ini kan bisa berlembar-lembar. Ya bisa 20 halaman, 30 halaman, bahkan 50 halaman, tapi dalam bentuk chapter, ya, bab. Bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa. Nah, ini penulisnya beda-beda. Nah, kalian silakan boleh mengambil artikel dalam bentuk jurnal, atau proceeding, atau book chapter. Ya, kemudian diresumekan. Ya, jadi tadi subbabnya adalah dimulai dari latar belakang masalah, ya. Di dalam latar belakang masalah itu ada pokok permasalahan dan tujuan penelitiannya. Subbab berikutnya adalah metodologi, ya. Kemudian sub berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Sub berikutnya adalah kesimpulan. Jadi hanya ada 4 sub, ya. Biasanya artikel isinya itu. Jadi kalian bisa membuat makalah resumenya sesuai dengan subbab yang ditulis di dalam artikel tersebut. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Ibu, jadi ini tuh sebenarnya bikinnya itu 2 tugas atau 1 tugas ya, Ibu? Berupa makalah dan resume, ataukah kita nulis kayak tadi yang Ibu bilang proceeding itu dijadiin seperti makalah gitu, Bu? Jadi gini, misalnya kalian mau mengambil topik tentang Kanban tadi misalnya ya. Nah, maka kalian buat dulu makalah terkait Kanban. Ya, supaya kalian lebih paham apa yang dimaksud dengan Kanban. Jadi kalian harus mengeksplor apa sih Kanban itu. Ya, jadi kalian harus baca. Ya, dan kemudian ditulis dalam suatu makalah. Nah, kemudian setelah makalahnya jadi, di bab berikutnya isinya adalah resume. Resume dari sebuah penelitian yang boleh kalian ambil dari book chapter, boleh kalian ambil dari proceeding, boleh kalian ambil dalam jurnal. Itu tugasnya. Ya, kemudian kalian buat PPT-nya dan presentasikan. Nah, nanti yang ngumpulin saya. Saya akan mengumpulkan, jadi output pengajaran saya semester ini adalah kumpulan makalah dan resume ya yang saya peroleh dari sebagai tugas ya, tugas proyek yang saya berikan kepada kalian. Itu. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, Bu, terima kasih. Oke, jadi jelas ya, tugasnya bikin makalah terkait materi yang ingin kalian ambil, kemudian jurnal artikel ya, resume artikel sesuai dengan materi yang kalian pilih, ya, kemudian dipresentasikan. Oke, nanti saya akan data jumlah kelompoknya ada berapa dan materinya yang dipilih apa, ya. Oke, saya screenshot dulu untuk absen.
Tadi saya belum. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Tolong dipelajari lagi ya. Kemudian disiapkan tugasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, terima kasih Bu.